Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan dosen pengampu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan saya sendiri dan rekan saya ada Tenisa akan mempresentasikan materi psikologi dasar mengenai tahapan perkembangan anak secara fisik dan kognitif. Materi ini sangat penting bagi kita semua calon pendidik maupun orang tua untuk memahami bagaimana fase pertumbuhan manusia ini terjadi gitu. Baik, terima kasih Kang Fauzi. Izin saya memulai untuk mempresentasikan ini. Yang pertama, tentang kenapa harus mempelajari tahapan perkembangan anak secara fisik dan kognitif. Menurut kami, intinya adalah agar dapat merespon anak dengan tepat. Karena dengan mengetahui tahapan perkembangan anak, kita lebih mudah untuk memaklumi anak karena memang seperti itulah tampilan anak di usia misal di usia 3 tahun, di usia 4 tahun atau di usia 5 tahun. Dengan mengetahui tahapan perkembangan, stimulasi dan respon yang kita berikan kepada anak pun lebih diterima oleh anak, sehingga anak merasa aman, nyaman, dan dihargai. Berikutnya, apa itu perkembangan anak? Mengambil pengertian dari Bapak Santrok tahun 2011, teman-teman bisa lihat wajah Bapak Santrok. Beliau menyampaikan bahwa perkembangan diartikan sebagai pola perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang dimulai sejak pembuahan dan terus berlangsung sepanjang rentang kehidupan manusia. Definisi ini menegaskan bahwa perkembangan tidak berhenti pada masa kanak-kanak, tetapi merupakan proses seumur hidup atau lifespan development. Namun demikian, masa anak-anak merupakan fase yang sangat krusial karena menjadi fondasi bagi perkembangan pada tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya, tahapan perkembangan anak secara fisik. Dimulai dari pengertiannya, perkembangan fisik mencakup perubahan ukuran tubuh, proporsi tubuh, perkembangan sistem syaraf, otot, tulang, serta peningkatan kemampuan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetik, gizi, lingkungan, kesehatan, serta stimulasi yang diberikan oleh orang tua dan pendidik. Perkembangan fisik yang optimal akan menjadi dasar bagi perkembangan kognitif, emosional, sosial, dan moral anak. Tahapan perkembangan anak secara fisik ini dibagi menjadi 3 tahapan. Pertama, pada masa bayi di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 6 tahun. Terakhir, masa kanak-kanak tengah usia 6 sampai 12 tahun. Baik, kita masuk pada masa pertama, masa bayi usia 0 sampai 2 tahun. Pada masa ini terjadi perkembangan fisik. Perkembangan yang terjadi diantaranya pertama, terjadi peningkatan yang signifikan pada berat badan, tinggi badan, serta perkembangan organ-organ tubuh, khususnya otak dan sistem saraf. Motorik kasar ditandai dengan kemampuan mengontrol otot-otot besar seperti mengangkat kepala, berguling, duduk tanpa bantuan, merangkak, berdiri, hingga berjalan. Teman-teman bisa lihat pada gambar di atas ya, perubahan perkembangan fisik yang terjadi pada masa bayi. Kemudian motorik halus ditunjukkan melalui kemampuan menggenggam benda, memindahkan objek dari satu tangan ke tangan lainnya, serta mulai menggunakan jari-jari untuk mengambil benda kecil. Terakhir, refleks bawaan seperti refleks menghisap, menggenggam, dan refleks moro. Refleks moro itu refleks kaget karena ada suara yang keras. Secara perlahan akan menghilang dan digantikan oleh gerakan yang lebih terkontrol. Kedua, masa kanak-kanak awal usia 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, perkembangan kemampuan motorik mengalami kemajuan yang signifikan
Motorik kasar, anak mulai mampu berjalan dengan stabil, naik turun tangga, dan melakukan berbagai aktivitas fisik dengan lebih terkontrol. Ketiga, pada motorik halusnya, anak mulai mampu memegang pensil, menggambar bentuk sederhana, menggunting, menyusun balok, serta melakukan kegiatan yang membutuhkan koordinasi mata dan tangan. Terakhir, anak mulai menunjukkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, seperti makan sendiri, memakai dan melepas pakaian sendiri, serta menjaga kebersihan dirinya. Terakhir, masa kanak-kanak tengah, usia 6-12 tahun. Pada masa ini, terjadi pertambahan tinggi dan berat badan yang berlangsung secara bertahap dan seimbang. Kemudian otot-otot anak semakin kuat, tulang mengalami pengerasan, serta koordinasi gerak menjadi lebih matang. Motorik kasarnya, anak mampu melakukan aktivitas fisik seperti bersepeda, berenang, berlari jarak jauh, serta mengikuti berbagai permainan dan olahraga yang membutuhkan ketahanan, kecepatan, dan kerjasama. Motorik halusnya, anak mampu menulis lebih rapi, menggambar detail, dan melakukan keterampilan tangan yang lebih rumit. Nah, itulah perkembangan fisik yang terjadi pada masa anak-anak. Kemudian, tahapan perkembangan anak secara kognitif. Nah, kalau membahas tentang tahapan perkembangan anak secara kognitif, pasti tidak asing dengan Bapak satu ini ya. Ini adalah Bapak Jean Piaget. Beliau adalah tokoh psikologi perkembangan yang berpengaruh besar dalam memahami cara berpikir anak. Menurut Bapak Piaget, perkembangan kognitif adalah proses bertahap yang terjadi secara alami sesuai dengan usia dan interaksi anak dengan lingkungannya. Nah, ini penting ya. Stimulasi yang kita berikan kepada anak, lingkungan anak itu perlu diperhatikan. Karena ini akan mempengaruhi perkembangan kognitifnya. Pada tahapan perkembangan anak secara kognitif ini dibagi menjadi 4. Ada tahap sensori motor usia 0-2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, terakhir tahap operasional formal usia 11 tahun ke atas. Nah, nanti penjelasan dari tahap-tahap ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Kang Fauzi. Adalah sensori motor mulai dari 0-2 tahun. Di sini bayi memahami dunia melalui indera. Jadi indera itu bisa melihat dan mendengar, dan tindakan fisik. Salah satu pencapaian besar di tahap ini adalah objek permanen, yaitu kesadaran bahwa sebuah benda tetap ada meskipun sedang tidak terlihat oleh mata mereka. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya. Ada tahap praoperasional mulai dari 2-7 tahun. Itu di umur segitu anak sudah mulai menggunakan kata-kata dan gambar sebagai simbol, namun cara berpikir mereka itu masih bersifat egosentris. Artinya mereka itu sulit untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Mereka juga cenderung bersifat animisme, yaitu menganggap benda mati memiliki perasaan seperti manusia gitu. Misalnya menganggap boneka itu bisa merasa lapar atau sedih. Nah, sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap operasional dan konkret. Mulai dari anak umur 7 tahun sampai di 11 tahun itu masuk ke usia sekolah ya, yaitu operasional konkret. Di sini itu anak mulai bisa berpikir logis dan rasional, tapi memang masih terbatas pada objek-objek yang bersifat nyata atau konkret. Mereka juga mulai memahami konsep sebab akibat dan hukum konspirasi gitu ya kan. Seperti memahami bahwa jumlah air dalam gelas itu memang cukup tinggi misal, dan gelas itu pendek tetapi sama meskipun bentuknya berubah. Mereka juga sudah bisa mulai memahami gitu sudut pandang dari orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke tahap operasional formal. Operasional formal itu tahap terakhir menurut Piaget adalah operasional formal karena di usia 11 tahun sampai ke remaja gitu. Pada masa remaja ini anak sudah mampu berpikir abstrak dan sistematis. Mereka itu nggak lagi bergantung pada objek
konkret gitu, dan mulai bisa memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat hipotesis. Mereka juga mampu melakukan penalaran ilmiah untuk memecahkan masalah. Adapun slide selanjutnya, pengaruh pendidikan Islam dan Al-Ghazali. Jika kita tarik ke perspektif Islam gitu ya, Imam Al-Ghazali itu menjelaskan bahwa anak lahir dalam keadaan suci dan fitrah. Pendidikan formal bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi juga pembinaan akhlak. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri menekankan bahwa kebiasaan baik yang ditanamkan sejak kecil akan melekat kuat hingga dewasa. Beliau juga mengingatkan bahwa pendidikan formal itu tidak cukup hanya dengan nasihat, jadi nggak cuman lisan itu nggak bisa, tapi harus diwujudkan dalam praktik nyata dan keteladanan langsung dari orang tua dan guru. Jadi kita kasih contoh yang baik-baik kayak gitu. Nah, kita masuk ke bagian kesimpulannya. Sebagai penutup, perkembangan fisik dan kognitif adalah dua proses yang saling mendukung. Fisik yang sehat akan mendukung kemampuan berpikir gitu, dan kognitif yang baik akan membantu anak memanfaatkan kemampuan fisiknya secara optimal. Di pendidikan Islam memegang peran strategis dalam menyelaraskan perkembangan ini, memastikan bahwa kecerdasan intelektual dibarengi dengan kematangan moral dan spiritual. Dengan memahami tahapan-tahapan ini, kita dapat memberikan stimulasi dan bimbingan yang tepat agar anak itu tumbuh menjadi pribadi yang seimbang. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.